Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Kembali bersama saya Pendeta Hepro Noprianto dalam renungan harian PKB Resort GK Pulang Pisau untuk hari ini di hari Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025. Untuk hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan sesuai Almanak Nas GKI tahun 2025 yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 12 dengan perikop Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas hari yang baik yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami melalui aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohon penyertaan pertolongan-Mu dalam kuasa Roh Kudus untuk terus memimpin kami. Terlebih pada saat ini bersama kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk senantiasa mengerti akan maksud Tuhan dan hidup di dalamnya dan melakukannya dengan penuh sukacita untuk kepujian kemuliaan nama-Mu yang kudus, ya Bapa Sorgawi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun dari kita yang mengharapkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Oleh karena itu, pastilah kita selalu mengharapkan hal-hal yang baik yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, demikian pula yang diharapkan oleh Ahazia. Dia pun pasti mengharapkan apa yang baik untuk dirinya. Sebagaimana firman Tuhan bagi kita saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menceritakan bahwa Ahazia mengalami suatu kecelakaan. Ia terjatuh di kisi-kisi kamar atasnya dan menjadi sakit. Kita bisa lihat itu di ayat yang kedua. Apalagi pada saat itu bangsa Israel sedang menghadapi bangsa Moab yang memberontak. Nah, atas apa yang terjadi, Ahazia hendak mengupayakan apa yang terbaik untuk dirinya agar ia menjadi sehat dan baik kembali. Tapi, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam firman Tuhan ini menceritakan tindakan yang diambil oleh Ahazia sungguh sangat disayangkan, di mana ia tidak datang kepada Allah, tapi kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Dan tentu hal ini membuat Allah murka. Kenapa? Karena tindakan ini menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Allah. Tindakan yang menduakan Allah. Sehingga diberitakanlah apa yang disampaikan Allah kepada Ahazia melalui Nabi Elia. Ketika Nabi Elia berjumpa dengan utusan-utusan yang akan menuju ke Ekron. Nah, melalui utusan-utusan ini Elia mendapatkan berita bahwa Ahazia mendapatkan berita bahwa melalui Nabi Elia ia dikatakan tidak akan bangun lagi dari tempat tidurnya, atau bisa dikatakan akan mati. Mendengar hal ini, tentu Ahazia tidak terima. Tentu ia menolak apa yang akan dialaminya. Ketika ia menjadi sakit saja, ia mengharapkan kesehatan, kesembuhan. Nah, ini dia mendengar berita dia akan mati. Siapa yang akan menerima hal tersebut? Kemudian ia memerintahkan pasukannya untuk menjumpai Elia. Dan dalam perjumpaan antara Elia dan perwira serta pasukan yang diutus oleh Ahazia ini sebanyak 50 orang. 2 kali perjumpaan. Dan ketika pasukan-pasukan itu memerintahkan Elia untuk turun dari tempatnya dan mengatakan, kalau benar engkau abdi Allah. Lalu Elia menjawab, kalau saya abdi Allah, maka api akan turun dari langit dan menghanguskanmu. Dan itulah yang terjadi. Pasukan pertama dihanguskan, lalu dikirim lagi pasukan yang kedua, dan pasukan yang kedua pun dihanguskan dengan cara yang sama. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini setidaknya kita bisa melihat ada 2 hal yang bisa menjadi refleksi bersama bagi kita. Yang pertama, jangan sampai kedudukan yang kita miliki membuat kita seakan-akan dapat melakukan segalanya, bahkan sampai melupakan Allah,
Seolah-olah kita bebas melakukan apapun yang hendak kita lakukan. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ahazia ketika ia menjadi raja di Samaria, dia merasa dia dapat melakukan apapun. Dan mengabaikan Allah. Jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Ingatlah kita akan apa yang terjadi pada Ahazia. Dan yang kedua, kita memang selalu mengharapkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah, bahwa bukan kita yang menentukan segala sesuatu. Kita manusia hanya dapat berencana. Tetapi yang menetapkan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita tentu dalam karya dan rancangan Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengerti akan karya dan rancangan Allah dalam hidup kita? Allah telah memberi kita hikmat. Pergunakan itu. Jangan sampai kita seperti Ahazia yang tidak mempergunakan hikmat yang ia miliki. Kita bayangkan pasukan yang ia kirim pertama itu telah di bumi hanguskan oleh api dari langit, tapi ia tidak memperdulikan hal itu dan tetap mengirim pasukan yang kedua. Kita bisa melihat bagaimana bahwa Ahazia tidak mau mengerti akan apa yang dirancangkan Allah, akan apa yang ditetapkan Allah. Dia tetap mengeraskan hatinya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan untuk kita hari ini, hendaklah kita selaku umat Tuhan yang menjalani kehidupan kita, berperan sebagai apapun kita, untuk terus hidup menjadi umat yang taat dan setia. Dan terus mempergunakan hikmat untuk boleh mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Ia telah menempatkan kita menjadi apapun kita, karena kita percaya rancangan Allah dalam hidup kita adalah rancangan yang luar biasa. Mari dengan hikmat yang daripadanya kita mengerti maksudnya dan boleh senantiasa hidup setia dan taat kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama berdoa untuk firman Tuhan yang boleh telah menjadi renungan bagi kita saat ini, serta secara khusus kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita jemaat yang ada di Sangko Marto Rai 5. Kita bersama berdoa. Terpujilah Tuhan atas kasih karunia berkat damai sejahtera yang senantiasa diberikan, dicurahkan untuk kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu. Dalam setiap kebaikan yang boleh Kau nyatakannya Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan tidak menduakan Engkau. Firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami, menjadi suatu pembelajaran kehidupan untuk keteguhan iman kami bahwa Engkau menghendaki kami hidup setia. Engkau selalu ada bagi kami. Sehingga dalam setiap keadaan yang kami alami, setiap keadaan yang kami rasakan, janganlah kami mencari yang lain. Biarlah kami selalu dan selalu hanya datang kepadamu. Karena Engkau yang punya kuasa langit dan bumi, Engkau yang punya kuasa atas kehidupan kami. Engkaulah yang menetapkan segala sesuatu bagi kami. Oleh karena itu, biarlah kami tidak hidup sebagaimana Ahazia yang menduakan Engkau dalam segala perkara, dalam setiap peristiwa yang kami alami. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini dalam kasih-Mu, kami juga memohon penyertaan, pemeliharaan Tuhan untuk saudara terkasih kami, jemaat-Mu yang ada di Sangko Marto Rai 5, Resort GKI Pelang Pisau ini. Tuhan berkati pelayanan yang dibangun, yang dilaksanakan dalam kehidupan berjemaat. Tuhan berkati hamba-Mu yang Kau tetapkan melayani di sana, itu saudara terkasih kami Pikaris Elma beserta dengan penetua diakon yang melayani jemaat Tuhan, sehingga melalui pelayanan yang boleh mereka lakukan, demikian pertumbuhan jemaat terus terjadi. Kehidupan jemaat menjadi kuat di dalam iman, di dalam kasih, di dalam pengharapan. Berkati setiap anggota jemaat di sana Tuhan, setiap rumah tangga keluarga, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap pengharapan kehidupan. Demikian pula untuk anak-anak muda, remaja, dan anak-anak terkasih kami di sana. Dalam kehidupan, impian, cita-cita mereka, kami percaya Tuhan akan menuntun setiap kehidupan yang mereka miliki. Jaga lindungi mereka senantiasa dan sehat kuat Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu
terus melingkupi dan memelihara kehidupan mereka pun demikian kami percaya memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan yang kami naikkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.